penegasan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini supaya bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan sebuah ketenangan. Sampai timbul pertanyaan, nah cenah NU Muhammadiyah Persis berbeda wae gitu kan. Jawabannya simpel. Kenapa mereka beda? Makanya dibikin organisasi juga berbeda, itu artinya ada perbedaan begitu. Kalau tidak ada perbedaan, buat apa dibikin organisasi baru begitu aja. Jadi ibu bapak memahaminya begitu. Kenapa Persis, Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, kemudian organisasi-organisasi itu ada yang beda. Iya mah beda gina, dia mah beda gina, dia beda gina. Kalau sama, buat apa bikin organisasi begitu? Atau hari sarwang kenapa? Maka iya bu, anu nyebabkan adanya organisasi dengan kepengurusan yang berbeda karena ada beda. Nah, kenapa? Karena sekarang yang muncul dalam mindset dan perspektif kita itu apa? Satu, Saum Arafah kan katanya berkaitan dengan hukum Arafah, itu yang pertama. Ya, itu. Yang kedua, tidak boleh orang puasa pada waktu Id, betul gitu kan. Kan ini yang dimunculkan itu. Ya. Jadi apabila kita ayeuna teh aya nu puasa, aya nu acan teh nambar kita karena emang di Indonesia ada dua versi gitu kan. Ada yang sudah mulai sahur, ada yang besok puasanya. Saya tidak terlepas ibu bapak puasa di tenang pokoknya mah kudu dijelaskan karena yakin dari ibadah mah idza ra'aiba, apabila kalian itu ragu paling yakin, ambil yang yakin. Hari yakinna Jumaah mah apa? Sana ke Jumaah. Lamun ayeuna can naon kana patuangannya. Tinggal ayeuna langsung beres subuh tinggal niat sakitu. Dagang beres salat atau saum sunat. Saum sunat mah biasa niat ngadadak gitu. Lamun saum wajib teh biasa. Lamun saum sunat mah apa itu kajian tuangan naon yang bikin ka jam 7. Hayang puasa. Nah, itu bedanya saum sunat. Yang tidak boleh itu subuh terus ngabukur gitu kan. Yang puasa itu tidak boleh kalau sudah ada masuk tuh makanan. Nah, dua apa yang sekarang dimunculkan? Kalau saya melihat di media-media itu, yang pertama satu adalah saum Arafah itu berkaitan dengan hukum di Arafah, itu pertama. Yang kedua, haram puasa di dalam waktu Id. Itu yang dimunculkan sehingga ada yang kekeh Jumaah kadinya itu gitu. Begitu. Sehingga satu versi menyampaikan bahwa salah puasa poe Sabtu mah naon sababna kan hukumna geus Jumaah. Kan sekarang kan Jumaah. Apalagi kalau ada yang sudah ditambah dengan yaum tarwiyah. Saum tarwiyah itu saum tanggal 8. Di kamari eta mah lamun anu jeung dan ayeuna. Kalau yang sekarang contoh ibu, kita ragu-ragu nih, ambil saja karena yang puasa bisi poe ieu poe saum Julhijjah, akhirnya orang ambil gini. Yang sekarang kan Jumat itu dia puasa, tapi isuknya puasa ada dari lebaran minggu. Maka begitu dia, kenapa kamu puasa hari Jumat? Udah saja saya ambil puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah teh puasa tanggal 8. Jadi 8, 8, udah itu puasanya 2 hari. Ada lagi yang puasanya dari tanggal 1. Nah, di tanggal hiji ya itu Pak di puasanya. Normal itu teh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Kalau yang tanggal 1 sampai tanggal 9 itu hadisnya dhaif. Ya, itu nggak boleh diamalkan kalau yang dari tanggal 1. Tanggal 8 yang disebut saum tarwiyah itu tidak ada dalil. Itu tidak ada dalil. Itu pendapat ulama katanya. Karena apa? Karena disebut saum tarwiyah karena sedang tarwiyah begitu kan. Di situ dengan hari tarwiyah. Nah, yang menjadi persoalan adalah saum 1 hari. Kata ada puasa mah mulai masalah saat itu ya. Maksudnya mantelir sampai ayeuna teh mulai ayeuna Jumat jeung Sabtu. Teh cenah mantelir nah, da abdi mah teh puasa gitu. Anu teh puasa mah aya perbedaan pendapat. Tinggal minggu lebaran minggu. Kita mah model teh kurban tapi narima daging kurban lebih padat gitu eta. Ya. Hari kurban teh tapi narima daging lebih gede. Nah, eta teh anu milu teh puasa teh puasa tapi minggu lebaran. Ya. Nah, begini Bu. Catat dulu.
saum 9 Zulhijjah itu syariatnya bareng dengan saum Muharram. Awas, itu hadisnya hampir ini. Makanya Rasul mengatakan man shoma tis'an min Dzulhijjah, itu awalnya tidak ada kaitan dengan Arafah. Karena apa? Karena syariat saum 9 Dzulhijjah sebelum ada ibadah haji itu sudah ada. Jadi tos aya kita kumpul ge eta teh sami sareng saum 10 Muharram. Saum 10 Muharram di zaman Nabi Musa tos aya mah. Saum 8 Dzulhijjah ge kita kumpul tos aya eta teh. Di aya kaitan dengan ibadah haji teh. Malah aya menyebutkeun tahun 8 Dzulhijjah teh tos aya di zaman Nabi Ibrahim. Upami saum 10 Muharram tos aya di zaman Nabi Musa eta teh. Makanya dalam hadisnya begini, man shoma tis'an min Dzulhijjah, siapa yang puasa tanggal 9 Dzulhijjah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara, maka orang itu diampuni dosanya 1 tahun ke belakang ditambah 1 tahun ke depan. Eta saum 8 Dzulhijjah itu. Maka kalau ragu-ragu teh ieu masalah apa? Bu, naon bagina ibu ragu-ragu mau menang pahala eta apa? Kenapa? Karena mengampuni dosa kita 1 tahun, mengampuni dosa kita 1 tahun ke depan. Kita saum 8 Dzulhijjah. Karena apa? Karena bagi orang yang sedang ibadah haji nanti bunyi masnya itu tanggal 9 Dzulhijjah sedang wukuf di Arafah. Orang yang sedang wukuf di Arafah itu kalau makbul itu kama waladat kaum wukuf, seperti dia baru seperti dilahirkan seorang bayi. Jadi bersih bisa pada menuju wukuf. Jadi siapa itu? Jangan ragu. Kenapa? Karena syariat saum 9 Dzulhijjah tidak ada hubungan dengan ibadah haji, begitu aja. Tidak ada hubungan dengan ibadah haji. Ibadah haji di sana betul sekarang tanggal 9. Sekarang sudah tanggal 9 ini. Dan besok mereka Idul Adha karena ini sekarang puncak haji ini. Ya, wukuf di Arafah. Pada nunggu-nunggukeun lagi Menteri Agama. Ayeuna teh puasa, ayeuna teh Pak, di ditu teh tujuh wukuf, ari nunggukeun puasa Sabtu gitu. Ya. Nah, tinggal kita hukum dah gampil ke bapak ibunya lamun di Indonesia tinggal hadir tuh ya buat Jumat mah gitu. Ya, begitu. Cuman urusannya bukan begitu, tapi urusan saum itu adalah ibadah yang dia tidak boleh ragu. Saya menyimpulkan begini. Di mana usaha dalilnya Al-Baqarah 126. Al-Baqarah 126. Paman syahida minkum syahra falyasumhu. Orang puasa itu bagi orang 186 dosa. Orang puasa itu bagi orang yang menyaksikan di tempat itu. Hari puasa mah daya hubungan di tempat batur. Model ilmu, model sholat. Awas orang mau sholat subuh di dia, engkau muturkeun adat tahu gitu. Tong bujang-bujang Pak di negara sana. Ibu ayeuna ari tempo sahur. Masjidna anu ieu da telat adzan subuhna, ari tempo buka masjidna Abu Haji dagang sangkatan eta geus deke kan ya asal nabi maksudna dek al-hujurat wis sahur mah adzan subuhna rada telat tapi rek buka puasa mah di kaum muhajirin rada gacar keadaan itu udah enggak boleh. Kenapa? Karena dia harus disesuaikan dengan waktu dia. Bapak angkat ke Papua, Pak, punten dia angkat tuh naik pesawat, punten dia naik pesawat dari sini jam 4, begitu dari sini jam 4 kan masih puasa, begitu ke Papua pun tinggal efeknya jam 8 atau jam 7, wayana belum buka, walaupun kita lihat di Bandung itu ternyata belum buka, nah sahabat karena di sana sudah jam 7 malam, gitu kan. Nah ini metodologi yang digunakan tentang ibadah puasa dan sholat. Dan ibadah puasa dan sholat mah nuturkeun waktu dia gitu. Sanes nuturkeun waktu batur gitu. Nah, ada bapak di Papua aku, punya ibu bapak di Papua ini tuh berat gitu teh ka dieu. Ari teh ka dieu cenah naon wayang we gitu geus waktu buka teh. Urang di dieu kudu puasa we, biasa puasa 18 jam Pak. Sabab di dieu urang makanna jam sabaraha. Padahal itu sudah buka puasa di sana. Bisa saja. Kenapa? Karena pas ke Bandung belum waktunya maghrib. Itu salah satunya. Sekali lagi, puasa Arafah atau puasa 9 Dzulhijjah tidak ada kaitan dengan wukuf di Arafah, tapi dia berkaitan dengan tanggal 9 Dzulhijjah dan itu tergantung dia berada di tempat mana. Begitu aja. Itu yang pertama. Dan mangga ibu, engke kusim kuring di pasien closing di si ragu-ragu sakitu we.
Nang pokoknya mah pilih aya nu bade enjing mangga gitu kan. Ya, pilih aya nu bade ayeuna kudu yakin gitu. Awas Pak, mun bade ayeuna lain sabekah. Karena dia meyakini sekarang dia tanggal 9 Zulhijjah begitu. Karena mengambil metodologi dua derajat. Kalau yang di atau di atas 2 derajat enjing gitu. Tapi itu mun bade dinten ayeuna, kedak itu nyanahna. Kayaknya saya akan Jumat. Kenapa? Karena hukum dia apa Jumat bukan begitu. Karena sudah tidak sesuai. Tapi ibu bapak mau sholat untuk saum Jumat karena hari ini bagi saya sama 9 Zulhijjah. Karena mengambil metode seperti Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah kan mengambilnya ini. Karena apa? Sekarang sudah tanggal 9 karena ngambilnya 2 derajat. Tanggal 1-nya. Ustaz mau ngambil masih ending masih. Dah, berarti ngambil ending. Yakin lah eta gitu kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, betulkah tidak boleh soal puasa waktu Id? Betul. Haram tidak boleh. Tidak boleh puasa waktu Id, tidak boleh. Waktu Id itu harus buka. Persoalannya adalah Id. Pan ayeuna nu puasa nya nu dinten ayeuna enjing kan Idnya. Enjing Id. Urang puasa isu da urang nyokotna anu minggu. Apakah kita dos ataupun kita haram puasa pada waktu orang Id? Akan anu Idna dibatul. Anu Idna dibatul lain urang. Lamun ibu ikut Id juga, nah begitu. Sekali lagi, ibu jam tanggal 9 nih. Ayeuna bapak ieu. RPP isu peraturan milu puasa deui. Nan anjeunna milu lebaran minggu ka eta teh kene. Itu enggak boleh. Jadi dia begini Pak, dia puasanya, dia meyakini hari Jumat. Nih, dia meyakini hari Jumat. Tapi ternyata dia ragu-ragu untuk Idnya Sabtu. Dia ambil hari Idnya yang Minggu. Akhirnya dia puasa lagi hari Sabtu. Itu yang haram. Enggak boleh meyakini ayat 2 tanggal 8 Zulhijjahnya. Maka dia tetap, awas Bu, maka dia tetap kalau dia tidak mau puasa, contoh, Bapak ada di daerah daya Idna, ending teh. Nah ibu Bapak meyakini di tanggal 8 ya. Kita meyakini tanggal 8 nih, tanggal 8 Bu meyakini hari Jumat nih, tanggal 9-nya. Ngan di lembur daya Idna. Nah sababna dasadayana poe Minggu gitu kan. Ngan urang boga keyakinan, rajin ten Sabtu urang tetep temenang puasa. Usapan habis nada daya nungit, da Idna geus nu ayana poe Minggu. Engke diringit di Minggu ngan Sabtu tong puasa. Boleh akan hari tasyrik. Kan kita ngikut yang Minggu hari tasyrik. Karena Idul Adha itu ada apa? Ada dispensasi 11, 12, 13 untuk kurban gitu. Jadi kosong kan Sabtu namanya. Nu teu meunang mah untuk salat Idna 2 kali gitu. Jeung puasana 2 kali. Nah sababna ayeuna aya ustad puasana Jumaah ayeuna dicopot 2 kali berapa? Nah ngarang khotbahna 2 kali itu berarti. Ya. Jadi ngarang musakil senampi lebar hukum mayoritas 2 poe itu. Ya tidak boleh dia. Kenapa? Karena dia kalau mau Id 1 kali. Kalau dia mau saum 1 kali juga gitu. Makanya metodenya seperti itu. Dan sebetulnya terumit agama ngan agama mah jadi hese lamun dibawa perasaan begitu. Ya. Maka ibu bapak ayeuna kalau kita mau melakukan Ustaz mana yang benar di antara yang Jumat dan yang Sabtu, nah itu baru masuk sekarang ke ranah apa teologis kan. Tadi mah beres punya Pak ada kantos ayeuna mah. Jadi tanggal 8 Zulhijjah ada hubungan dengan wukuf di Arafah sakitu we. 8 Zulhijjah bagi daerah tertentu silakan kalau sudah meyakini. Maka silakan. Kebetulan begitu ada syariat ibadah haji, wukuf di Arafah tanggal 8 gitu eta teh. Jadi yang eta disebut teh saum Arafah. Jadi saum Arafah namina ge. Da kapungkur masih saum Arafah namina ge. Saum 8 Zulhijjah eta teh. Seperti saum Muharram gitu Pak itu. Yang kedua, bagaimana dengan Id itu? Tidak ada masalah bagi dirinya asal di waktu Id dia tidak puasa. Kenapa? Karena ada kelonggaran di waktu Idul Adha, adanya Yaumut Tasyrik 11, 10, 12, 13.
Bagi yang Jumat Bu, tanggal 9-nya itu 13-nya Selasa. Tapi bagi yang dia hari Minggu, maka tanggal 13 tasriknya itu Rabu gitu. Tuh, jadi rada panjang gitu Pak Idul Adha. Ya, sebab ada dua versi. Jadi kurban teh rada panjang, tapi anggar we ibu nyanak di mana gitu kan. Kalau Bapak ngambil yang Jumat, tetap Selasa harus beres. Rabu sudah tidak boleh kurban lagi. Kalau Bapak Ibu ngambil yang Minggu, Rabu masih boleh kurban. Nah, sekarang jawaban yang terakhir, secara teologis gimana supaya kita yakin? Ustadz, mana yang menang pahala? Dulu ada orang yang dia sholat tanpa wudhu karena tidak menemukan air zaman Nabi. Di hutan dia, dua orang ini di hutan. Kemudian dia mau sholat, dia cari air tidak ada. Akhirnya dua nana sholat tanpa wudhu. Begitu beres sholat, maka air datang dan waktu sholat masih ada. Akhirnya dua-duanya bingung, apakah harus wudhu lagi dan sholat atau tidak. Akhirnya yang dua orang ini nuhiji wudhu deui, sholat deui, nuhiji henteu lalajo anu wudhu jeung sholat. Tuh kade, itu di kampung pun itu saya beda. Ya, ulah beda ayeuna unggul. Akhirnya apa? Ini yang tidak sholat lagi dan tidak wudhu lagi, lalajo, tapi bingung. Bingung kan ya Pak? Anu ayeuna puasa, urang mun teu puasa, sarua urang bingung gitu. Sababna itu nu benerna teh nu mana atuh cenah. Tuh. Anu jumaah ge sawi eta di Pak. Abi ge bingung ya teh duka nu mana gitu. Akhirnya apa? Yang sudah sholat lagi, kemudian dia mengatakan yang wudhu lagi dan sholat lagi. Rek sholat deui wudhu deui asna. Daya keneh waktu cai aya. Yang ini enggak. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa sudah sholat yang tadi beres. Hari teh sugan teh beres masalah teh. Ngadon duana bingung. Cek nu wudhu deui teh. Duka ieu teh sahanu bener teh atuh saeuyeuna. Nu lalajo teh asa teh bener gitu Pak. Anu salat teh asa teh bener ieu teh. Kalau merasa dua-duanya benar enggak bingung Pak, begitu. Itu masalahnya dua-duanya sering salah eta. Coba ibu merasa benar, Bapak merasa benar. Wah bingungnya. Tapi kalau kita mananya nu salahna, bisi salah abdi teh, baru dia bingung. Akhirnya apa? Dia mengadu kepada Rasulullah. Dua nana, ya Rasulullah, abdi teh sina bingung ieu teh. Derajat nerangkeun begini. Mana di antara kami katanya yang menurut kami itu benar ya Rasulullah? Karena ternyata setelah sholat kami dua-duanya menjadi bingung. Akhirnya kata Nabi, punten Pak, Rasul mengatakan kepada yang wudhu lagi, sholat lagi mengulang. Kata Rasul, laka ajrun marotain. Kamu dapat dua pahala. Tapi bagi yang tidak wudhu lagi dan tidak sholat lagi, Rasul mengatakan asobda sunnah. Kamu sudah sesuai dengan sunnah. Kira-kira di mana lu benar? Dua anak diberi pahala tidak guna. Nang bagi bingung deh, abdi dua itu sama hiji, nah gitu kan? Hebat Nabi. Kata Rasul, bagi yang tidak sholat lagi wudhu lagi, kamu setengah dengan sunnah saja. Cocok dengan sunnah, nah iya. Nang iya, dua pahala. Pertanyaan saya, ilmu iya mana nu gede? Ya, orang kayak bingung sama. Nu iya mah dua, apa jadi disebutkan Pak? Anu ayat disebutkan bisa lebih padat, bisa lebih lebih. Akhirnya ulama memberikan sebuah syarat. Kenapa yang tadi yang wudhu lagi dan sholat lagi dapat dua pahala? Dari mana pahalanya? Satu dari pahala mengerjakan ibadahnya dan satu lagi pahala dari ijtihadnya salah. Apa? Ijtihadnya salah. Dia mengambil keputusan salah, wudhu lagi dengan sholat lagi salah itu. Kenapa? Karena menggugurkan yang tadi gimana? Jangan sampai karena airnya telat, waktu sholat ada, Anda sholat lagi, kata Nabi, salah itu. Dapat satu pahala, salah lagi. Dan ijtihad anjingannya. Bagi yang ini gimana? Yang asobda sunnah. Yang ini menurut para ulama ditafsirkan bagi orang ini adalah dia dapat 3 pahala. Di mana tilu teh? 1 dari ibadah yang dia lakukan, 1, 2 dari ijtihad yang tidak wudhu lagi dan sholat lagi 2. Kan ijtihad yang benar 2, ijtihad yang salah 1. Atau saya tahu. Jadi anu gede teh nu cici, nu lalajo, nya. Maka teu satiap teu satiap nu lalajo eta teh menang pahala, malahan lalajo ibadah ge menang pahala sakitu. Maka aya di antara sholat lalajo nu sholat we eta. Ya, bukan begitu. Tapi Pak, coba Bu, anu ayeuna
Kira-kira nu Jumaah Sabtu anu cocok dengan ayeuna mah dana teh teu aya. Ayeuna daripada kamana nu aya saha ulil amri. Pan aya Pak, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau tidak ditemukan nabi dan Allah, maka dangukeun we ulil amri jadi. Ulil amri teh saha? Pamimpin. Wayahna. Ya, kan bae urang ge resep ge dangukeun we. Rek resep rek teu model imam teu resep urang wayah we hukum milu ruku sakitu we. Eta ngeunah imaman ku eta mah imam ruku manehna sujud berapa? Nah, itu sujud Bapak, da teu ngeunah da resep imam ku eta maka imam beda wae. Urang geus haruan rek resep rek teu ka pamimpin ketika sudah memutuskan begitu. Jadi kesimpulannya gimana? Siapa yang dua pahala? Saya tidak dapat menyimpulkan. Karena bagi yang hari Jumat dia punya pemimpin ulul amri sendiri. Bagi yang hari Sabtu pun punya ulul amri sendiri. Ya. Kumaha atuh? Nya urang dagoan we di akhirat. Bukan gimana nubagdaan membuat teh. Yang penting Bapak Ibu yakin bahwa kalau Bapak Ibu puasa besok ini yakin kita itu betul yang saya yakini, bukan yang saya yakini benar atau bukan yang saya yakini ini tidak salah, tapi yang saya yakini bahwa ini benar. Bagi yang Jumat yakin saja, itu juga bagi dirinya benar. Beres kan ya? Jadi mau apa saya? Mau kumaha ngupat we bareng, kitu beres. Ya. Ngagodok daging bareng gitu. Enggak mau aya masalah. Yang penting Bapak Ibu memiliki konsep ibadah. Tidak boleh ragu, itu saja. Ya, jadi ibadah tidak boleh ragu. Kalau Bapak Ibu ragu kene, lebih baik tinggalkan saja. Karena Allah tidak akan menerima ibadah yang meragukan. Tah eta we disimpulin nya kamu niatan bilih ibu bapak bade enji wilujeng atuh bilih ayeuna aya nuju saum. Kedah yakin isu teh Idul Adha kalau dirinya. Jangan sampai saum yang sekarang itu dijadikan batu loncatan untuk mengambil saum yang besok. Ya. Jadi jangan dijadikan batu loncatan untuk saum besok. Tanggal 8 disebut yaum tarbiyah. Tapi ambil satu hari. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Saya tidak akan lama. Kebetulan ada jamaah yang meninggal. Ya. Jadi wilujeng mudah-mudahan ibadah orang ditampi ku Allah. Amin. Makanya Bu, Pak, doa Nabi Ibrahim untuk saum dan ibadah kurban adalah Rabbana taqabbal minna. Nah, itu mudah-mudahan ya Allah semua ibadah kami diterima oleh-Mu dan mudah-mudahan kami ini mendapatkan tempat yang terbaik. Nah, saya kira itu aja. Mudah-mudahan Ibu Bapak sehat sadayana. Amin. Kaduana digampilkeun rezekina ka kurban taun ayeuna. Sakituan kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.